Yo, video nomor 27 ya. Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Judulnya dah Menyesal Kenal Tuhan. Ya, itu lanjutan tuh. Sempat diucapkan kan tadi di video sebelumnya. Sekarang video 27. Nah, inilah cara melihat keadaan yang seharusnya begitu. Jadi ya selama ini kan berpendapat semuanya itu kan dikarenakan kan ada opini yang menguasai pemahaman, opini yang mempengaruhi apa ya katakanlah ilmu pengetahuan, informasi apa segala. Dari siapakah itu? Ya dari orang, ya apalah bilang gampangnya ya awam lah atau gimana, tapi itulah mayoritas mendominasi pandangan-pandangan itu bahwa posisi Tuhan. Kelucuan opini yang keliru ini kan gini ya, ngomongin Tuhan kayak wah sakralnya bukan main gitu ya. Ini saya bosan nih, saya ulang-ulang, nanti saya juga baru baca itu tadi di beberapa sosmed, debat lagi, bukan Tuhan itu Tuhan tanpa hak, kata cetek amat lo, udahlah orang-orang gitu geser dulu, norak kayak gitu ya. Jadi ya silakan aja dah gitu, gantilah nih apaan dah, suka-suka lo lah ya, X lah, Mister X aja gue ganti dah ya. Oke. Masa ini debat gara-gara pakai hak, udahlah nanti dulu lah, ini sang halik, udah gitu aja. Nah, karena kebiasaan merangkai narasi itu hanya untuk enak didengar bersama, kayak humble tuh kalimat, kayak apa lagi, kayak ya bersahaja itu kalimat gitu loh, kayak begitu yang dirangkai. Padahal di dalam perilaku, di dalam praktek, di dalam mindsetnya, bahkan di dalam pola pikirnya, bahkan malah nyuruh Tuhan. Lo kan tadi udah sempat dibahas dikit kan, ini kejahatan gitu loh ya, kejahatan mindset gitu, yang apa, yang mendominasi lah, yang mendominasi pandangan manusia di bumi sekarang ini nih. Nah, gitu aja. Loh iya kan, jadi perilaku perbuatan apa disebut dah, dia habis berbuat kejahatan apa, kayak mau korupsi kayak mau apa gini-gini, ntar karena notabenenya dia beragama, maka dicari aja ntar jawabnya ya kan. Terus pembimbing agamanya juga cari aja, melintir gol, oh begini gini, entah itu dikasih apa advis apalah, minta maaf jangan mengulangi kembali lah, apalah kayak gitu akhirnya. Jadi Tuhan itu malah diatur untuk Tuhan menyesuaikan diri kepada manusia, akhirnya jadi begitu. Saya sebetulnya mau singkat-singkat aja, tapi memang bahasanya susah gitu loh, karena nanti pasti salah lagi lah, orang masalah huruf H aja jadi panjang gitu loh. Iya, sebab nanti kalau saya bilang Tuhan statis bagaimana gitu kan, repot lagi saya neranginnya ya gitu loh. Sekolah saya nggak gratis lagi kan, tahunan saya menggalinya ini semua gitu loh, repot juga gitu. Tapi ini harus di share karena dunia virtual sudah banyakkan sampah ya, banyak sampah mesti dibersihin sama yang waras begitu ya. Nah jadi maka itu kan saya punya apa sih bilangnya, anekdot ya atau candaan lah begitu, bahwa ya menyesal gitu pada saat ada pihak, ada orang atau teman saya lah, ada teman saya nggak terima begini, berarti dia hanya merasakan, memahami, memandang Tuhan hanya untuk dirinya semata. Dia nggak mikirin orang yang tinggal di hutan, dia nggak mikirin tinggal orang yang di gunung, enggak. Dia nggak tahu itu. Sementara katanya kalau ngomong ini udah kayak ngebual kan, Tuhan adalah maha ini maha itu untuk ciptaannya lah apa. Giliran ada orang di hutan, statement dia nggak kena buat pihak sini, berarti itu bukan dogma Tuhan gitu loh.
ya kan, mesti berlaku seminim-minimnya begitu ya, karena nanti kan ada ukurannya. Ukuran keintelijensian manusia itu kan berbeda-beda ya, atau bahasa akademisnya apa ya, IQ, IQ-nya si ini kan berbeda-beda. Itulah yang namanya ukuran. Itulah yang kalau pernah dengar dikatakan ada yang mengatakan bahwa ya dia nanti dirinya akan diukur oleh apa yang dia perbuat, oleh apa yang dia ini kan, itu kan diukur oleh dirinya juga sendiri. Jadi ukuran si A nanti bukan untuk mengukur si B, bukan untuk mengukur si C. Itu yang dimaksudnya. Gitu loh. Jadi jangan dikira ada orang aduh susah nih nanti ya, ada ya gitulah, nanti dikira shaming lagi apa, ngina posisi manusia sosok mana, udahlah, udah gitu aja. Jadi gini, jadi kacau dah. Iya, soalnya saya kebanyakan gini loh ya, ada sih temen juga protes, lu kenapa sih ngomongnya gitu-gitu. Satu, sorry, tolong paham kenapa saya, karena saya deket HP nih, ini kan pakai tiang nih, tiang tuh ada di dada saya, ini kan HP jadi berisik. Satu. Kedua, ngomong saya terpatah-patah kan, saya banyak yang saya tahan gitu loh. Kecuali kalau kita di kelas dah, seng aja sebentar aja gue ocehin, karena kan ada kosakata yang tidak layak, tidak patut lah untuk publik. Jadi kan mikir dulu nih gimana cara nyampein. Dan ingat ya, apapun lu mau cerita, hai para YouTuber, kajian tahunan dituntut di YouTube ini kan hitung menit. Puyeng lagi. Kita ngertinya tahunan suruh nyampein hitung menit kan puyeng. Oke. Jadi kalau kita sudah bisa berani merubah mindset kita kosongkan dulu isi benak kepala kita, isinya susun ulang bahwa ini adalah maha. Ya, ingat yang saya bilang, saya kasih masukan bahwa awas, sebelum masuk ke teologi ada prateologi gitu. Sayang pandangnya aja lah, sepintas aja lah tentang struktur kerajaan, struktur organisasi kemiliteran gitu loh ya kan. Kalau di sini apalah contoh aja TNI Polri, artinya apa, ada hierarkis, ada prajurit, ada pamen perwira menengah, pati, perwira tinggi, yang kayak gitu-gitu miliki dulu sebagai referensi wawasan. Ntar kena di sini soalnya nanti cocok gitu loh ya kan. Terus ada yang namanya bidang ilmu hukum, nggak usah jadi pakar, nggak usah jadi hafal juga, nggak ngerti jalan pikirannya kemana gitu loh, supaya mindset kita terreferensi untuk menggali tentang hal Tuhan ini, untuk memahami hal Tuhan itu. Ternyata yang saya temukan di dalam kajian tentang ketuhanan itu, unsur-unsur itu diperlukan untuk referensi di dalam otak kita gitu ya, tentang dunia kemiliteran, dunia kerajaan gitu. Ada kalau dunia kerajaan itu kan ada hierarki sudah jelas, ada kasta, ada golongan, ada apa gitu. Kalau yang di kemiliteran kan hierarkis juga ya kan, cuma nanti ada bagus itu contoh di dalam struktur organisasi kemiliteran, ada yang bagus gitu ya. Terus juga di dalam ilmu pengetahuan hukum itu kan, itu jelas lah nanti itu pasti kan, mana ada fakto, mana ada jure, mana yang namanya kewajiban, mana yang namanya hak dan lain-lain kan ada di situ. Jadi bukan berarti harus pintar, harus enggak, kenal aja begitu selewat-lewat. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa memutarbalikan lagi, dudukkan permasalahan bahwa Tuhan itu adalah maha, maka yang menyesuaikan diri adalah kita, adalah saya, adalah Anda, adalah si A, si B, si C. Sesuaikan diri. Nah, bagaimana caranya mengenal Tuhan yang tak berwujud itu? Itulah ada namanya wadah agama ya. Ini nanti nggak usah diputar balik lagi omongan, sudah dari awal bahwa agama itu dibuat oleh manusia. Manusianya siapa? Kita istilahkan gampangnya adalah manusia-manusia yang terpilih. Siapa? Agamawan ya, para rohaniwan, yang dimana ada mata rantai, benang rantainya dengan
kisah daripada sang pencipta itu, leluhurnya menerima tongkat estafet apa segala gitu loh. Inilah orang yang berkompeten gitu loh. Jadi bukannya saya, bukannya apa gitu loh. Ya, gitu loh. Membentuklah, mengkonsepkanlah dengan bahasa manusia supaya manusia luas ke seluruh penjuru dunia ngerti, ya kan, diperkenalkan. Maka itu kan ada ya juga yang dikatakan tentang good news itu kan, beritakanlah kabar baik itu toh. Maka ini wadah agama itu, silakan agama apa namanya, agama X apa ya toh. Siapakah yang mengkonsepkan ini, memformatkan ini dengan segalanya, aturan, peraturan, kebiasaan, tradisi di dalam berritual. Nah, itu udah mau masuk agama adalah mistis. Ya. Nih udah mau masuk ke sana nih. Gitu loh. Karena agama adalah logika dan agama adalah mistis. Tuhan adalah harus dipahami secara logika dan Tuhan harus dirasakan secara spiritual kehadirannya, yaitu mistik. Nah, setelah kita terima dulu bahwa ini orang-orang ya, orang-orang yang berkompeten, yang berhak dan yang gini loh. Ya lebih jago dia dah daripada kita kan, gitu aja lah, nggak usah lebay-lebay lah ya kan. Ya dong, orang dia nenek moyangnya yang ngerti gitu loh. Kalau kita mau mengacu kepada agama X ini, agama yang dihantarkan oleh dia kan mereka yang mendeliver ke manusia-manusia lainnya gitu loh. Kalau seandainya ini agamanya ada di Sulawesi, di Kalimantan lah ya nggak apa-apa gitu loh. Ya yang memang terlahirnya di mana gitu, di pulau mana kek, apa di pulau Jawa kek, apa di mana, ya nggak apa-apa ya, asalkan kan itu jelas benang merahnya, gini runtutannya, bukannya ntar ujuk-ujuk mentang-mentang dia orang ngetop di bumi terus lo pakai, terus lo buat aja kisahnya sendiri, kan banyak begitu orang-orang kan, apapun nama agamanya banyak ya kan, pengguna-penggunanya Yesus itu kan banyak. Saya ulangin sedikit supaya jangan lupa, karena kita udah terlampau jauh dengan video sebelumnya, bahwa sosok Yesus yang orang top itu banyak sekali pihak yang ingin nyantelin pandangannya, nyantelin agamanya, nyantelin dirinya kepada sosok Yesus itu, karena satu-satunya di bumi perjalanan kisah hidupnya, historicalnya itu tercatat dengan baik, benar, bertanggung jawab, telah teruji sepanjang segala abad kebenarannya itu. Maka itu kalau orang bisa nyantelin ke diri sosok Yesus itu, dirinya pun merasa kayak benar juga gitu kan jadinya. Kisah sejarah keagamanya meskipun nama agamanya XYZ begitu, tapi karena ada sosok ini di dalam keimanannya, ya dompleng benar gitu, dompleng suatu hal yang benar gitu loh. Nanti padahal di dalam the real agama yang XYZ itu kan neko-neko, melenceng sana kemari lah, yang kayak tadi tuh, melintir-melintir, segalanya dapat dijawab oleh agamanya dia lah. Segala permasalahan manusia di bumi ini katanya dapat terjawab. Ya, itu bukan agama. Kagak usah pakai gitu juga, jawab aja. Asal melenceng gini, oh nggak apa-apa karena ada gini, ntar dikutip sana jadi lempeng lagi, gol kan begitu. Tidak, agama itu mengekang, agama itu tidak demokrasi, agama itu mengekang, agama itu mengurung kita gitu loh. Salah ngerti kalau nanti ada pihak agama yang mengatakan itu adalah Mesias, sang juru selamat, sang penebus apa segala. Ini misalnya ada yang komplain sama saya nih, saya tanya, salah mengartikan arti kebebasan gitu loh. Bebasnya cuma di dosanya doang, bukan segala langkah hidup lo jadi lo bebas. Aduh, bedakan dulu. Saya juga gini ya, kadang-kadang saya pakai bahasa asing bukan mau lebay loh. Sebetulnya saya juga nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa, paling 10%. Artinya gini, terpaksa menggunakan kosakata asing itu karena di bahasa saya, bahasa ibu, bahasa Indonesia saya tidak lengkap, atau orang suka bilang itu miskin vocabulary gitu loh, sedikit vocabulary.
Kenapa saya harus ngomong gini? Ya saya memang suka ketawa juga gitu kalau ada orang pakai asing, pakai bahasa asing tapi digunakan untuk suatu narasi-narasi kalimat yang nggak diperluin jadi asing tapi dipakai asing. Nah itu kan aneh. Tapi kan saya ada statement-statement atau suatu objek atau subjek yang tak dapat diterangkan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya begini. Bagaimana cara menerangkan? Tadi itu saya mau sambung tuh, yang tentang kebebasan, dia merasa dosanya telah ditebus oleh sang apalah begitulah ya kan, maka itu hidup ini bebas ada lagunya lagi kan tuh, liriknya pun ngaco tuh ya kan, cenderung menghina Tuhan padahal itu lagu-lagu kayak begitu. Nah artinya bebas kan dosanya gitu loh, telah ditebus, telah diiniin, telah di itu di apa jadi kayu salib dan lainnya, betul, tapi jangan lo artiin kebebasannya itu untuk segalanya gitu loh. Itu yang mau dikoreksi di YouTube ini, opini-opini ngawur itu bahkan cenderung menghina sang pencipta nanti kalau kita koreksi semua gitu loh. Kosongkan dulu deh pandangan lo. Dapat dari mana sih lo pandangan begitu? Hah? Dari orang terpelajar apa dari ini kelompok-kelompok agamawan yang betul-betul runtutan ke leluhurnya itu, yang jelas semuanya? Kan enggak, nemu aja lo dari video, dari mana, dari pencipta lagu apa gimana kan. Saya tidak menjelekkan, saya tidak mentaguhkan apa segala, tapi tolong dalam konteks tertentu kalau nggak paham jangan ikut. Maksudnya jangan ikut ngarang lagu, jangan sok kayak mendalam, kayak bersendu-sendu jadi kayak akrab sama Tuhan. Jangan. Bikin lagu aja biasa gitu loh, seru. Tapi pada saat lu merasa kayak over paham, berlebihan paham, tahan. Jangan ciptakan lirik-lirik yang akhirnya sesungguhnya membrainwash orang secara psikologis, ya, akan memandang yang sang sakral itu menjadi keliru. Contohnya kayak tadi kan, ya toh, karena udah kebiasaan cara pikirnya demikian, akhirnya kan jadi Tuhan yang diperintahin untuk dirinya toh, gitu loh. Awas, itu hati-hati nanti kalau ada temennya enggak, saya tidak pernah mentabuhkan apapun ya, maksudnya lagu, si lirik, si A, si B ngawur, enggak, bukan. Saya paham lah mereka karena nggak ngerti gitu. Bahkan silakan sharingkan supaya mengkoreksi dirinya, memperbaiki bila mana nggak ngerti. Tapi ada risiko, nonton YouTube ini ada risiko, yaitu menyesal lah kenal dengan Tuhan. Yang tadinya lo nggak ribet jadi ribet nih, kenal uraian-uraian semacam ini. Karena kan biasanya kan yang begitu tuh, Tuhan diatur gitu loh, ya kan, Tuhan suruh ngikut apa maunya, ya kan, gitu loh. Tuhan suruh stempel perbuatannya, ntar di ujungnya pokoknya gol, aman, amin, aman kan gitu ya. Cut dulu video 27.